Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Agustina Hotapea, rekan saya Supito, Sisna, dan yang terakhir yaitu Andi Hutsirait. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etnografi yang diampu oleh Ibu Eni Purwanti, SPD, MPD. Kami di sini mengamati atau mengetnografi Babat Wonomarto yang berlokasi di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29 Semarang. Taman budaya ini pusat kesenian dan kebudayaan yang berfungsi untuk mengolah, melestarikan, dan mempertunjukkan seni budaya, khususnya budaya Jawa Tengah. Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi tentang Babat Wonomarto ini, ada baiknya kita mengenal apa itu seni musik. Seni musik adalah karya seni yang berupa bunyi, baik dalam bentuk lagu maupun komposisi yang menggunakan perasaan dan pikiran penciptanya. Seni musik memiliki unsur-unsur pokok yaitu seperti melodi, irama, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu yang bisa diekspresikan. Seni musik ini bukan hanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga terus hidup, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Dalam dunia modern yang serba cepat, Babat Wonomarto ini menjadi pengingat akan nilai-nilai kelokalan yang berharga. Lewat etnografi ini, kita akan mengetahui beberapa musik. Jadi, mari kita tonton terus video penjelasan yang akan kami jelaskan terkait dengan seni musik Babat Wonomarto. Halo, kembali lagi dengan saya Agustina Hotapea. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Supito terkait dengan sejarah atau asal-usul dari gamelan. Gamelan ini terdiri dari gong, saron, gendang, dan lain-lain. Yang saya bawakan di sini adalah terkait dengan gong yang akan saya paparkan langsung pada teman-teman. Jadi saat mengikuti sebuah gong ini, saya mengamati bagaimana ritual pada malam Jumat Kliwon. Saya menyaksikan gong itu dimainkan dengan peran yang begitu signifikan dalam keseluruhan acara. Ketika suara gong pertama kali terdengar, itu menandai dimulainya rangkaian kegiatan. Suara yang dalam dan bergema membawa seluruh peserta ke dalam suasana yang tertata, membantu menjaga ritme acara hingga selesai. Bunyi gong yang khas menciptakan atmosfer yang sangat sakral. Saya dapat merasakan kekusyukan yang muncul di antara peserta. Setiap dentang gong seperti memiliki daya yang magis yang membuat semua orang lebih fokus dan dapat menikmati rangkaian acara itu. Bahkan saya sendiri itu merasa seolah terbawa masuk ke dalam alur energi spiritual yang hadir di sana. Pada momen-momen tertentu, suara gong terasa seperti menggugah emosi. Getarannya yang mendalam memengaruhi suasana hati yang memperkuat makna ritual yang tengah berlangsung. Gong seakan menjadi medium atau menghubungkan perasaan manusia dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Jadi dalam acara ini terlihat jelas bahwa Jumat Kliwon itu dipandang sebagai waktu yang penuh dengan energi spiritual. Gong yang digunakan untuk mengundang kehadiran makhluk halus atau arwah leluhur yang mendengar orang-orang memanjat doa dan harapan berkah dan perlindungan. Seolah-olah bunyi gong itu menjadi kendaraan untuk menyampaikan harapan itu ke dunia yang tidak
bisa kita lihat atau kasat mata. Gong juga menjadi simbol pelestarian budaya melalui dengan iringan gamelan yang menyertai tradisi ini tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya sebagai seorang pengamat, saya melihat bagaimana gong memegang peran sentral bukan hanya sebagai alat musik tetapi juga sebagai tradisi dan simbol spiritual masyarakat Jawa. Jadi pengalaman ini memberikan saya pemahaman yang mendalam bahwa gong lebih dari Rahayu, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Subito dari kelompok seni musik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul gamelan, yang dimana gamelan berasal dari bahasa Jawa yang berasal dari kata gamel yang mempunyai arti memukul atau menabuh. Sedangkan di kata gamelan itu terdapat akhiran kata an yang merujuk sebagai kata benda. Secara umum, gamelan merupakan seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat musik ini mempunyai beberapa macam jenis, yaitu diantaranya gendang, gong, suling, gambang, bonang, siter, rebab, saron, kenong, dan ketuk. Di sini gamelan, alat musik gamelan sudah mulai dikenal di Jawa sejak tahun 326 Saka atau 404 Masehi. Dan penggambaran permainan gamelan masa itu terdapat pada relief di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Gamelan Jawa ini mempunyai irama suara yang lembut, memiliki suara irama yang lembut yang berguna untuk mengiringi pagelaran wayang kulit maupun pertunjukan tari. Nah, sekian pembahasan mengenai sejarah gamelan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat musik kendang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Subito. Di sini saya akan menceritakan tentang etnografi saya pada alat musik kendang pada pertunjukan wayang kulit Sandosa Babat Wonomarto yang diselenggarakan di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang. Pada pertunjukan wayang kulit tersebut, di situ saya melihat pemain kendang sedang memainkan kendang. Kendang tersebut merupakan kendang wayangan yang memiliki bentuk bulat panjang, yang di bagian kendang tersebut terdapat garis putih yang merupakan itu sebuah variasi ukiran untuk mempercantik kendang tersebut. Nah, pada saat acara dimulai, seorang pemain kendang memulai kendang untuk awal dimulainya pertunjukan wayang itu. Kendang tersebut mempunyai suara dung dung tak tak dung dung, dan itu membuat suasana menjadi sangat unik. Karena selain itu juga pada pertengahan wayang pertunjukan wayang kulit Babat Wonomarto ini muncullah beberapa raksasa dalam pertunjukan, yang dimana diiringi dengan suara kendang yang sangat keras yang membuat suasana menjadi seru
menegakkan, seru, menegangkan, dan mencekam. Karena pada saat raksasa tersebut masuk, kendang dibunyikan sangat keras, dan itu membuat para penonton menjadi merasakan suasana yang terjadi pada pertunjukan tersebut. Kendang sendiri juga ditabuh tidak sembarangan, karena setiap tabuhan kendang itu memiliki makna religius yang sangat tinggi, dan juga itu tidak sembarang orang asal memukul kendang tersebut. Selanjutnya, pada saat saya mendengarkan kendang yang dimainkan oleh seorang penabuh kendang, saya seperti merasakan energi yang sangat luar biasa dari tabuhan tersebut, dan saya merasa dari tabuhan tersebut memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, dan bahkan saya hampir ingin melakukan gerakan karena terbawa suasana dari pertunjukan wayang kulit Babat Wonomarto yang diselenggarakan di Taman Budaya Raden Saleh ini. Jadi kendang ini merupakan salah satu alat musik gamelan yang sangat bagus, sangat unik juga, karena dalam suatu pertunjukan jika terdapat kekurangan satu alat musik pun akan merubah semuanya. Baik, sekian dari etnografi kendang dari saya akhiri. Rahayu. Rahayu, perkenalkan, nama saya Sisna Fitri, saya dari kelompok 1. Tugas kami di kelompok 1 di sini yaitu mengetnografi alat musik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil etnografi saya tentang alat musik bonang. Sebelum lanjut ke hasil etnografi, saya sedikit menjelaskan mengenai pengertian, asal-usul, dan sejarah alat musik bonang. Langsung saja ke pengertian alat musik bonang. Bonang adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia yang merupakan bagian dari alat musik gamelan. Alat musik bonang ini berasal dari Jawa Tengah dan sudah ada sejak zaman Majapahit. Sejarah bonang berkaitan dengan era transisi Hindu-Buddha dan penyebaran Islam di Nusantara. Dalam gamelan, bonang memiliki peran penting sebagai pengatur melodi utama dan sebagai hiasan yang memperkaya alat musik gamelan. Kurang lebih seperti itu sejarah alat musik bonang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil etnografi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tata letak alat musik bonang. Di sini, posisi alat musik bonang berada pada sebelah kiri panggung. Alat musik bonang ini terdiri dari beberapa gong kecil, berbentuk pencon atau cembung di bagian tengah yang diletakkan di atas alas kayu yang disebut ranca. Kemudian, alat musik bonang terbuat dari logam. Jumlah susunan bonang ada yang terdiri dari 12 buah dan 14 buah yang disusun secara horizontal. Kemudian yang digunakan oleh pemain alat musik bonang yaitu yang terdiri dari 14 susun atau buah. Untuk cara pemakaiannya, pemain memukul bonang dengan palu kecil menggunakan teknik pukul tengah dan pinggir. Kemudian, setiap suara yang dikeluarkan oleh alat musik bonang ini menciptakan efek suara yang menggambarkan ekspresi, aksi, dan emosi dari penari wayang orang. Oke, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di video berikut ini.
Baiklah, untuk hasil etnografi saya kurang lebih seperti itu. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaklumi, dimaafkan. Dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andi Hot Sirait sekaligus sebagai penutup. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andi Hot Sirait. Saya dari kelompok pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan seni musik yang kami etnografi pada acara pertunjukan tari babat Wonomarto yang dilaksanakan di Taman Budaya Raden Saleh. Jadi, sistem pengetahuan tentang seni musik seringkali diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Pertunjukan babat Wonomarto ini memberikan pengetahuan tentang cerita, karakter, dan teknik musik yang diajarkan kepada generasi muda. Sehingga tradisi ini terus terjaga keberlangsungannya. Pengetahuan tentang alat musik saron dan demung sering ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Para guru atau dalang mengajarkan teknik cara bermain musik kepada murid-muridnya. Dan ada juga tempat dan sekolah yang mengajarkan alat musik dan sarung dan demung ini, yang berada di Desa Wisata Kreatif Perdamaian di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan di sekolah SMA Kolose Loyola. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang etnografi mereka, yaitu alat musik gong, kendang, dan lainnya yang ada pada acara pertunjukan tari babat Wonomarto. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik saron dan demung. Jadi saron berfungsi sebagai penyaji melodi utama dalam ansambel gamelan, memberikan nada yang jelas dan ritmis dan memiliki bentuk yang khas, terdiri dari 7 atau 14 bilah atau wilah yang terbuat dari bahan logam perunggu. Alat musik ini diletakkan di atas wadah kayu berongga bernama rancakan kijingan. Untuk demung berfungsi sebagai alat musik yang memberikan suara pendukung, memperkaya tekstur musik gamelan. Walaupun memiliki bentuk yang cukup besar, demung justru memiliki nada dengan oktav terendah dibandingkan alat musik balungan lainnya. Saron dan demung ini dimainkan dengan cara memukul bilah-bilah logam menggunakan pemukul khusus yang disebut dengan panakol. Pemain alat musik saron dan demung ini pun dapat mengatur ritme suara musiknya dengan tarian dan pertunjukan lainnya supaya mendapatkan nada yang bagus dan suasana yang sakral, dan membuat pengunjung tertarik untuk menonton dan mendengar acara tersebut. Dan di saat dalang memerankan pertunjukan wayang, alat musik saron dan demung ini pun dimainkan seperti mengiringi pertunjukan tersebut, tetapi dengan nada yang kecil, yang membuat suasana lebih dinamis dan menarik. Bagi para peserta mampu membangkitkan berbagai emosi, baik kegembiraan maupun kesedihan. Suara kedua alat musik ini sangat berbeda. Saron sendiri memiliki suara yang lebih besar daripada demung, walaupun demung ini lebih besar daripada saron. Baiklah teman-teman, begitulah pemaparan kami terkait dengan babat Wonomarto yang dilaksanakan di Raden Saleh
Jadi begitulah yang dapat akan kami sampaikan pada teman-teman terkait dengan seni musik. Jika ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati penonton sekalian, mohon dimaafkan, dan semoga pemaparan materi ini membagi ilmu buat kita semua. Sekian dari pemaparan kami ucapkan salam rahayu dan terima kasih.